Itu bagus banget e-booknya. Ya, oke, kita mulai. Jadi kita masuk kepada konsep dari kalau dalam referensi yang lain ini dikatakan sebagai problem solving gitu ya. Problem solving. Kalau di sini istilahkan apa? Search fundamental ya. Problem solving atau search fundamental. Biasanya di sini saya kasih beberapa algoritma ya, ada breadth first search, ada depth first search, kemudian ada uniform cost search, kemudian ada A-star gitu ya. Kemudian biasanya saya suruh mahasiswanya presentasi codingannya gitu ya. Saya suruh cari codingannya, kemudian presentasi. Tapi kalau yang ini, nanti saya kasih contoh codingannya pakai Java atau Python, kemudian Anda oprek, kemudian Anda jelaskan. Nanti kalau udah bisa, ditambah lagi fiturnya, gitu ya. Jadi kita akan belajar konsepnya, ya. Kita akan bicara tentang konsep dari, ya. Kita akan belajar tentang konsep dari problem solving, ya, atau search fundamental, ya, search problem, ya, atau problem solving. Oke. Kemudian nanti kita bicara tentang apa struktur data yang bisa kita gunakan, ya. Di buku ini juga sudah ada. Kemudian kita akan lihat implementasinya pakai Java atau pakai Python. Ya, saya ada contohnya pakai Java ya. Kemudian nanti Anda bisa pahami. Nanti kita lihat ya, kita belajar sedikit tentang Java-nya juga gitu ya. Ini SE ya, berarti Anda harus bisa apa namanya? Memahami dan bisa menjelaskan dan bisa mengembangkan gitu ya. Jadi nanti triggernya adalah saya kasih contoh dan pahami nanti tambahin gitu. Kalau di sini bisa lah, nanti bisa pakai Java atau Python, insyaallah ya. Ya, kita lanjutkan saja. This chapter cover, jadi bab ini akan mencakup yang pertama adalah kenapa planning dan searching adalah bagian dari kecerdasan buatan, gitu ya. Jadi kita akan bicara, ingat mata kuliah kita bicara tentang apa? Kecerdasan buatan. Nah, nanti dilihat cerdasnya di mana apa gitu ya. Oke, jadi kecerdasan buatan ini referensi di buku ini. Pertama kita akan bicara tentang the intuition of planning sama searching ya. Intuisi mengenai apa? Perencanaan dan pencarian. Yang kedua bicara tentang identifying problems suited to be solved using search algorithm. Jadi kita akan lihat masalah-masalah apa yang cocok yang bisa dipecahkan menggunakan algoritma searching gitu ya. Mengidentifikasi masalah yang cocok untuk dipecahkan menggunakan algoritma pencarian. Sama ya tadi ya. Yang ketiga, representing problem space. Nah, ini dia. Ini adalah ibaratnya ini adalah yang nomor 2 ini adalah masalah sehari-harinya gitu ya. Masalah sehari-harinya, daily problemnya. Kemudian yang di sini adalah rumusan matematisnya gitu ya. Rumusan matematisnya ya. Jadi kita presentasikan, kita formulasikan ya. Di sini dikatakan representing problem space. Tapi di sini saya nggak detail-detail banget ya. Ibaratnya kalau di ini bisa detail banget ini ya. Problem space-nya. Jadi problem space itu kita bisa mendefinisikan masalah kita skupnya sebesar apa gitu ya. Kemudian nanti ada representasinya start, goal, macam-macam gitu ya. Nanti kita lihat. Representing problem space in a way suitable to be processed by search problem ya. Mewakili ruang masalah dengan cara yang sesuai dengan untuk diproses oleh algoritma pencarian. Ini kalau mau kita bahas itu lumayan jelimet gitu ya. Nanti ada formula matematisnya macam-macam gitu ya. Kalau mau sih boleh-boleh aja gitu. Nanti saya siapin. Tapi kalau di e-book ini nggak terlalu detail. Yang terakhir apa? Understanding and design fundamental search algorithm to solve problem. Jadi ini ibaratnya dari level yang pertama, kemudian ini masih intermediate lah ya, masih terlalu jelimet lah. Nanti di chapter 3-nya baru itu kita udah mulai lebih kompleks lagi, gitu ya. Jadi kita akan bahas bagian dari kecerdasan buatan yang bicara tentang apa? Planning sama searching. Bisa bikin game. Bisa. Oke, nanti tugas bikin
Mau nggak? Nah, nanti ya kita lihat. Oke, lanjut ya. Sampai sini baik-baik saja ya. Ya, kita lanjutkan di sini. When we think about what make us intelligent, ketika kita berpikir apa yang bikin kita cerdas, the ability to plan, ya, kemampuan untuk membuat, ability to plan before carrying out is a prominent attribute. Kemampuan manusia untuk merencanakan sebelum melakukan tindakan adalah atribut yang menonjol. Coba kita bandingkan dengan makhluk hidup yang lain. Apakah makhluk hidup yang lain selain manusia punya kemampuan untuk merencanakan? By nature aja ya, sudah ada instingnya gitu ya. Tapi manusia adalah makhluk hidup yang bisa merencanakan. Di sini penekanannya apa? Kemampuan untuk merencanakan. Ya, nanti tahu-tahu masuk ke game aja gitu. Kok langsung ke game, Pak? Oke, kayaknya kelas ini bisa saya bawa ke game ya. Mau nggak? Jadi codingannya agak berat gitu. Ngalir aja, oke. Jadi kita nggak pakai plane ya. Oke, kita nggak pakai plane. Ya, ini contohnya. Before embarking on a trip to a different country, before starting a new project, before writing a function in code, planning happen. Ya. Jadi dikatakan sebelum kita memulai perjalanan ke negara lain, sebelum kita memulai sebuah proyek, sebelum kita menulis sebuah fungsi di program, rencana terjadi. Ya, kita terbiasa melakukan rencana. Ya, apa KRS? Kartu rencana studi. Ya betul ya. Ya, nanti dalam sebuah proyek ya, kalau kita bikin sistem, maka ada konsep namanya PADI. Apa PADI itu? Planning, analisis, desain, sama implementasi. Jadi planning, kalau kita main manajemen proyek juga ya, pasti ada planningnya. Yang kita planning apa? Semuanya gitu ya. Waktunya, cost-nya, macam-macam, orangnya, human-nya gitu ya. Ya, jadi sebelum memulai perjalanan ke negara lain, sebelum memulai proyek baru, sebelum menulis fungsi dalam kode, kita akan melakukan perencanaan. Ya. Kemudian di sini kita katakan planning happen at different level of detail in different context to strive for the best possible outcome when carrying out the task involved in accomplishing goal. Ya. Perencanaan terjadi di level yang berbeda, ya, of detail, ya, in different context, ya. Perencanaan yang terjadi pada tingkat rincian berbeda dalam konteks yang berbeda untuk mengupayakan hasil terbaik saat tegas dan terlibat, ya. Ibaratnya ada planning level 1, ada planning level 2-nya lebih detailnya lagi gitu ya. Ada rencana 1 tahun, ada rencana bulanan, ada rencana 3 bulanan, ada rencana indikator 1 minggu gitu ya. Dalam sebuah project misalnya seperti itu. Oke, lanjut aja. Nah, ini misalnya. Di sini kita punya contoh mengarahnya kepada contoh dari sebuah rencana itu sensinya apa? Berubah ya. Jadi manusia mampu mengadaptasi ketika rencana awalnya karena 1-2 hal dia berubah. Ini adalah contoh, ada beberapa apa? Dari A ke B ke C ke D ke E ya. Kalau ini adalah waktunya gitu ya. Mana yang berubah? Yang E-nya ya. C-D-nya berubah. Ya. Di sini dikatakan plan rarely work out perfectly. Apa artinya? Sebuah rencana jarang terjadi berjalan secara sempurna sesuai dengan yang kita rencanakan atau kita bayangkan. At the start of an endeavor. Apa endeavor? Ya, di sini penekanannya adalah rencana jarang berjalan dengan sempurna seperti yang kita bayangkan di awal. We live, dikatakan di mana? We live in a world in which environment are constantly changing. Kita hidup di dunia di mana lingkungan terus berubah. Itu ya. Contoh gampangnya ya COVID lah ya. Kita pengen kuliahnya offline semua tapi masih ada COVID gitu ya.
Ya, so it is impossible to account for all the variable and ya di sini apa? Sangatlah sulit untuk menjelaskan semua variabel along the way. Ibaratnya kita tidak bisa apa istilahnya ya, menghandle ya semua kejadian yang mungkin terjadi. Regardless of the plan, we almost deviate into the change in the probability. Jadi dikatakan di sini, terlepas dari rencana yang kita mulai, kita hampir selalu menyimpang karena perubahan ruang yang sama. Maksudnya rencana yang kita rencanakan awal itu pasti tidak berjalan sesuai yang kita inginkan. Pasti ada perubahan, gitu ya. Pasti ada perubahan. Nah, di sini perubahan dari rencananya. Di sini ada contoh nanti di bawah. Kita apa? We need to again make a new plan. Kita perlu bikin rencana yang baru from our current point going forward, dari rencana yang kita awal kita buat ya. If we after we take more step, unexpected event occur that require another iteration of planning to meet the goal. As a result, the final plan that is carried out is usually different from the original one. Apa artinya? Kita perlu membuat rencana baru dari titik awal. Jika setelah kita mengambil lebih banyak langkah, terjadi lagi peristiwa atau terduga, kita memerlukan iterasi perencanaan yang lain. Itu ya. Berarti coba-coba dong Pak. Nanti kita lihat ya. Kalau komputer bisa coba-coba karena dia cepat ya. Akibatnya rencana akhir yang dilakukan biasanya berbeda dengan rencana yang sempurna. Anda sudah mulai terbiasa dengan bahasa Inggris? Belum ya? Sudah belum? We need again to make a new plan gitu ya. Oke. Ya, ini masih bicara tentang bagaimana sebuah rencana berubah dari rencana awalnya. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke penekanan pada searching. Ya, tadi kita bicara tentang apa? Bicara tentang planning. Kita bicara tentang rencana, di mana kita bikin rencana, ternyata di tengah jalan ada perubahan, maka kita bikin menyesuaikan rencana yang baru. Nah, berikutnya kita masuk kepada apa di sini? Searching. Masuk kepada searching. Searching is a way to guide planning by creating step in a plan. Nah, ini sebenarnya salah satu poinnya. Coba kita lihat. Apa poinnya? Searching adalah suatu cara untuk mengguide planning gitu ya, untuk memandu perencanaan. By creating step in a plan. Bikin apa? Membuat langkah-langkah ya. Nanti langkahnya itu bisa main catur. Main catur ada langkah 1, langkah 2 gitu ya. Bisa mundur enggak kalau catur? Ada bisa ya. Yang emang ada yang lebih kalau catur. Anak gak usah, oh iya anak gak usah mundur ya. Anak gak usah mundur ya. Oke. Ya. Oke. Nah, di sini contohnya adalah poinnya apa di sini? Poinnya adalah searching ya adalah cara ya untuk mengguide planning ya. Jadi planning itu kita buat ya, berdasarkan bukan gitu ya. Searching itu adalah ya yang tadi saya bilang ya, pencarian adalah cara untuk memandu perencanaan. Jadi searching membantu planning gitulah ya. Searching membantu planning dengan apa? Dengan adanya step-step. Nanti Anda mikirnya codingannya gimana Pak gitu ya. Codingannya gimana? Belum ya. Kita masih di konsepnya. Contohnya di sini when we plan a trip. Apa? Ketika apa? Ketika kita merencanakan sebuah perjalanan. Oke. Okay. For example, apa caranya? We search for route to take. Apa? Kita mencari rute jalan. Misalnya Anda dari sini mau ke Ujung Kulon gitu ya, mau ke Ujung Kulon. Ada berapa alternatif ke Ujung Kulon? Banyak ya. Oke, seperti itu. Kemudian selain rute apa lagi? Evaluate the stop along the way. Ya, kita mikir kita nggak mungkin jalan 10 jam terus-terusan, tapi kita nanti berpikir kita mau berhenti di mana, kita mau istirahat di mana. Kemudian di tempat pemberhentian itu apa yang mereka tawarkan gitu ya. Kemudian search for accommodation and activity that align with our liking and budget. Kemudian akomodasi di tempat stop tadi apa aja disesuaikan dengan apa yang kita inginkan dan sesuai dengan budget.
Depending on the result of this research, ya, depending on the result of this search, ya, the plan change, ya. Ini bayangannya kita pengen tour gitu ya sama teman-teman kemana gitu ya. Kemudian kita mikir dari sini kita kemana rutenya, kemudian kita berhenti di mana, kita mau berhenti di mana berdasarkan kesukaan kita gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah ini contohnya. Apa contohnya? Setannya keluar itu ya. Suppose apa? That we have settled on trip to beach. Apa di sini contohnya? Misalkan kita sudah menetapkan perjalanan ke pantai. Pantainya ada berapa kilometer? Nggak salah ini. Jauh banget ya. Lebih itu ya. Jogja. Ya, nanti kita hitung. Pokoknya jauh lah ya. Itu nggak salah 500 kilo ya. Ya sudah. Ya. Kemudian ada berapa stopnya? Ada 2 stop ya. Yang pertama di mana? Yang pertama di kebun binatang. Yang kedua berhenti di mana? Berhenti di restoran pizza. Udah nih, kita mau rencana ya, kita mau ke pantai. Kemudian kita berhenti berapa kali? Kita berhenti 2 kali. Ini masih simpel ya, masih berapa berapa langkah gitu ya, berapa step. Oke. Kemudian di sini apa? We will sleep. Kita akan tidur at lodge. Apa itu lodge? Penginapan ya. Penginapan dekat pantai. Ya. Kemudian on arrival and partake. Apa itu partake? Mengambil 3 kegiatan. Jadi rencananya kita akan mengikuti berapa kegiatan? 3 kegiatan. Udah, ini rencana kita ya. Oke. Nah, benar ya. Berapa jam di sini? 8 jam ya. 8 jam sampai Jogja lewat dikit ya, Solo lah ya. The trip to the destination will take approximately 8 hours. Jadi perjalanannya berapa jam? 8 jam. Kemudian di sini rencananya apa? We are also taking a shortcut. Ya, apa artinya private road? jalur apa? Jalur tikus, jalur pribadi ya. After the restaurant ya. Kemudian di sini ada lagi constraint-nya ya, ada constraint-nya, ada batasan. Apa batasannya? Restorannya hanya buka sampai jam 2. Ini 2 siang apa 2 malam ini? 2 malam ya, masa 2 siang. Oke, sudah selesai? Rencananya apa? Mau kemana kita? Mau ke pantai. Berhenti di beberapa tempat? 2. Di mana aja? Kebun binatang. Kebun binatang juga kan lama kan? Masa di kebun binatang nggak muter-muter ya? Ya kebun. Oke. Oke, bisa ya, bisa dipahami ya. Nah, ternyata ya ini ternyata ya. We start the trip. Apa artinya start the trip? Mulai everything is going according to the plan. Awalnya semuanya sesuai dengan rencana. Apa rencananya? We stop at the petting zoo. Kita berhenti di mana? Di kebun binatang. And we see some wonderful animal. Dan kita ketemu sama, bukan ketemu ya, kita melihat binatang-binatang gitu ya. Apa berikutnya? We drive on. Kita lanjutkan lagi. And start getting hungry. Apa artinya? Kita mulai lapar. It's time for the stop at the restaurant. Yang tadi kan sudah ya, udah selesai tadi. Berarti rencananya oke. Yang kedua, rencananya apa? Rencananya adalah kita berhenti untuk makan di restoran. But to our surprise, ternyata kagetnya apa nih surprise ini ya? The restaurant recently went out of business. Restorannya tutup ya. Karena pandemi, nggak ada hubungannya ya. Ya pokoknya ada satu lain hal, ternyata restoran kita tutup. Itu ibaratnya halnya kontrol karena di luar kuasa kita ya. Ini salah satunya. Nah, di sini berarti apa? We need to adjust. Apa artinya adjust? Menyesuaikan our plan. Ya sudah, mau gimana lagi? Karena tutup, kita perlu merubah rencana kita. Ngapain? And find another place to eat. Jadi kalau ada gitu gak usah lama-lama ya.
nggak usah lama-lama, tapi langsung kita mikir lagi apa selanjutnya. Di sini kita ngapain? Kita nyari restoran yang lain ya untuk makan. Involve searching for a close by establishment of our liking, adjusting our. Masalahnya adalah kita pengen restoran yang suka kita gitu ya. Kita nggak cuma asal restoran, tapi restoran yang kita sukai. Nah, apa di sini? After driving around for a we find restaurant. Setelah muter-muter kita ketemu sama restoran. Apa restoran apa ini? Pizza ya. Oke, kemudian get back to the road ya. Upon approaching the River Road, we realize that it is jam 2 lebih 20. Apa masalah yang kedua? The road is closed. Berarti tadi yang tutup itu bukan restoran ya, tapi apa? Jalan tikusnya ya. Jalan shortcutnya itu yang tutup ya. Oke, berarti tadi bukan restorannya, tapi the road is closed ya. Jadi jalannya tutup. Yet again we need to adjust our plan. Jadi caranya kita lewat jalan shortcut, jalan apa namanya? Ya, jalan shortcut ya, jalan pintas. Ternyata jalan pintasnya sudah tutup. Yet again we need to adjust our plan. Sekali lagi kita perlu menyesuaikan rencana kita. We search for a detour. Kita mencari jalan memutar ya, karena jalan yang pengen kita lalui pintasnya sudah tutup ya. And find that it will add 120 km, dan ternyata jalan tadi ya yang bukan jalan pintas menambah gimana? Menambah jarak sejauh berapa? 120 km. Berarti 620 ya. And we will need to find accommodation for the night at different lots before we get even to the beach ya. Kita perlu mencari akomodasi yang berbeda sebelum kita sampai ke pantai, karena kita telat lah ya. Oke, we search for a place to sleep and plot out a new route due to lost time we can protect into the activity ya. Kita cari tempat untuk tidur dan merencanakan rute baru karena kita telat ya, karena kita telat, kita hanya bisa mengikuti berapa? 2 kegiatan. The plan has been adjusted heavily. Apa artinya? Rencananya sudah kita sesuaikan ya. Through searching for different option. Dengan cara apa? Mencari option yang berbeda. That satisfy each new situation. Yang apa namanya? Memenuhi setiap kondisi. But we end up, apa artinya? Kita berakhir dengan great adventure and road to the beach. Ya, berarti di situ kita sudah lihat. Jadi di sini dikatakan this example how search is used for planning ya. Oke. Contoh ini menunjukkan bagaimana perencanaan digunakan untuk pencarian. Bagaimana pencarian digunakan untuk perencanaan dan mengetahui. Nanti kita lihat searching itu apa ya. Ketika lingkungan berubah, tujuan kita mungkin juga sedikit berubah. Jalan kita menuju tujuan juga pasti perlu disesuaikan, gitu ya. Penyesuaian dalam rencana hampir tidak pernah dapat diantisipasi, perlu buat sesuai kebutuhan. Nah ini dia ya. Ini kelihatan nggak? Oke ya. Mana original plan-nya? Ini ya. Jadi ini di rumah kita, kemudian mana beach-nya di sini? Ini beach-nya ya. Oke, berarti kita sampai sini. Rencananya mana? Ini berarti zoo-nya ya. Ini zoo-nya. Kemudian kita di sini adalah restorannya. Oke, kemudian dari restoran kita ambil jalur pintas ya. Kemudian sampai ke, kenapa dia muter-muter ke sini? Oke, ini adalah original plan-nya. Adjusted plan-nya gimana? Kita sampai zoo. Oke, kemudian berarti ini bukan restoran ya. Ini restorannya berarti ya. Ini restorannya. Kemudian kita muter-muter nyari restorannya. Ada keterangannya enggak? Ya, intinya rencananya berubah lah ya dari rencana awalnya. Stop. Ya, oh ini dia berhenti. Activity. Udah.
Ini adalah original plan versus adjusted plan ya. Ibaratnya plan akan berubah dengan bantuan dari yang kita search, mana aja tadi yang di search? Restoran apalagi? Ya. Oke, gitu ya. Ya, itu cuma ilustrasi aja. Ya, di sini kita masuk kepada searching, apa artinya? Pencarian ya. Searching involve, ini dia. Evaluating future state toward a goal with the aim of finding optimal path of state until the goal is reached. Apa artinya? Pencarian, apa artinya? Pencarian melibatkan apa? Mengevaluasi keadaan-keadaan di masa depan sampai dia mencapai pada tujuan. Dengan aim sama goal beda nggak? Kalau di sini diartikan sama ya, tujuan sama tujuan. Tujuannya apa? Mencari optimal path, ya, mencari jalur optimal ya, until the goal is reached. This chapter apa artinya? This chapter center on different approach. Bab ini akan membahas pendekatan-pendekatan yang berbeda ya. Algoritma-algoritma yang berbeda untuk searching depending on different type of problem ya, tergantung dari masalahnya. Searching is all. Nah, di sini dikatakan searching is an all ya, but power tool for developing intelligent algorithm to solve problem ya. Jadi ini algoritma yang sudah lama banget ya. Awal-awal AI juga bicaranya tentang problem solving ya. Yang main catur itu ya, yang main catur itu problem solving ya. Ya, oke, kita lanjut dikit lagi. Oh, masih banyak, Pak. Oke, ini kita masuk kepada yang tadi kan masih bicara tentang planning ya. Ini sudah selesai. Ya, kita masuk kepada cost of computation ya. Kita jeda dulu 5 menit lah ya. Sayanya istirahat dulu ya. Ya. Ya, silakan, jangan lama-lama. 5 menit